Salam kawan-kawan. Salam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa kami puji dan sembahkan Yesus Kristus, kami memuji Tuhan dan Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Mari Bapa berkati akan diri kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh menjadi benih yang hidup dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Amin. Baik, firman Tuhan yang saya bacakan pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 36 sampai 39. Sudah Pak? Roma 8 ayat 36 sampai 39. Sudah. Karena hanya ada beberapa ayat, jadi saya baca dari punya judul dan teman-teman lanjut ya, kita baca bersama-sama. Keyakinan iman. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sendirian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, sekali lagi salam. Salam. Baik, tema hari dari kitab Roma ini berjudul bertekun dalam iman dan pengharapan. Bertekun dalam iman dan pengharapan. Ini tema dengan ini bacaan firman Tuhan ini pasti zona asing untuk kita semua. Tetapi itulah realita kehidupan yang terjadi. Kehidupan adalah perjalanan iman. Dan iman adalah kehendak Tuhan yang harus kita taati dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, apapun resikonya. Terkadang manusia hanya menuntut Tuhan untuk menjawab doa-doanya, tapi tidak mau bersabar, tidak mau menunggu proses yang Tuhan berikan. Itulah kehidupan manusia saat ini. Dan dalam menjalani warna-warni kehidupan juga, pasti kita akan dipertemukan dengan pergumulan dan juga tantangan. Sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana saya meresponnya akan pergumulan itu? Dan apa yang harus saya lakukan? Apa yang tindakan saya untuk menghadapi tantangan tersebut? Sehingga teman-teman di sini, iman berperan penting dalam kehidupan manusia. Iman adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan. Teman-teman semua di sini, saya mempunyai beberapa pertanyaan, tapi tidak harus teman-teman jawab, cukup menjadi refleksi bersama. Pertanyaan pertama, sebagai orang Kristen atau sebagai pemuda Kristen, sikap utama yang harus kita lakukan dalam menumbuhkan iman percaya kita itu apa? Jadi refleksi bagi kita semua ya. Dan untuk menjawab poin-poin tersebut, sudah ada rangkum 3 poin. Yang pertama, tekun dalam iman. Artinya bahwa kita sebagai umat Kristiani, sebagai pemuda, harus rajin dan sungguh-sungguh yakin dengan ketetapan hati kita terhadap Kristus. Apa segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan juga mengandalkan Tuhan. Misalnya dalam kehidupan kita sering dipertemukan dengan pergumulan. Nah, lewat pergumulan itu, kita harus mengandalkan Tuhan terus. Tidak boleh kita lari ke tempat lain atau pemikiran manusia sendiri. Kemudian pertanyaan berikut. Apa sih ciri-ciri dari orang yang tekun dalam iman? Ini juga jadi refleksi untuk kita semua.
Nah, ciri-ciri ini teman-teman ada dua. Pertama, dia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Di sini artinya bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, ketika menjalani tantangan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bukan kita mengandalkan pemikiran manusia. Selalu andalkan Tuhan, karena kalau kita berdoa dan memahami akan firman Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan kita solusi. Kita akan diberikan ketenangan. Oleh karena itu, jangan pernah berpaling daripada Tuhan apapun tantangan yang kita hadapi. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, teguh dalam pengharapan. Artinya bahwa kita tetap percaya dengan apa yang kita imani. Artinya bahwa dalam pergumulan kita, tantangan kita, seberat apapun itu, kalau kita sudah doakan, percaya saja, pasti Tuhan akan memberikan solusinya. Dan kita juga harus bersabar melewati segala proses yang telah Tuhan berikan itu. Kemudian kita kembali ke poin yang kedua. Tadi poin pertama, tekun dalam iman. Nah, poin yang kedua ini, teguh dalam iman dan pengharapan. Ini masih ada kaitan dengan iman dan juga ditambahkan dengan pengharapan. Iman harus ada pengharapan. Pada poin ini juga masih ada nyambungnya dengan ciri-ciri tadi. Tapi di sini mau kaitkan dengan konteks percintaan pemuda Kristen. Teman-teman, secara realita banyak anak-anak muda tuh terjerumus dalam konteks yang beda agama. Betul kok tidak? Betul. Nah, ada pertanyaan lagi buat kita. Dan ini wajib dijawab. Satu laki-laki, satu perempuan. Pertanyaannya begini. Apakah kita mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun? Teman-teman, ulang. Gini ya, pelan-pelan. Pertanyaan begini. Apakah kita mau kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun? Artinya bahwa apakah kita mau punya iman itu ditukar oleh manusia dimanapun, kapanpun itu? Apakah kita bersedia mau ditukar? Firman yang hidup artinya ketemu iman. Bersedia kok ditukar? Ya, mungkin dari laki-laki. Pertanyaan yang luar biasa dari kami. Apakah kita mau secara sikapnya itu kita beriman, kita mau tukar? Ya, kita mau tukar dengan sesuatu baik dalam materi, jasa dan sebagainya. Menurut saya secara pribadi, secara pengalaman atau sampai saat ini yang saya dapat, kita tahu bersama-sama bahwa salah satu kunci orang Kristen masuk surga itu adalah iman. Sekalipun kita buat baik, kita buat kasih dan sebagainya, tapi kita tidak punya iman kepada Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, percuma. Itulah dasar landasan kita orang Kristen, yaitu iman. Jadi kalau ada yang datang menawarkan kita dengan segala sesuatu, itu baik maupun menarik seperti apapun, tetapi teman-teman, itulah di situ saat dimana Tuhan menguji iman kita. Kita bisa mempertahankan iman itu atau tidak. Kalau kita jatuh, maka jangan teman-teman berharap bahwa surga itu menjadi teman-teman pemilik. Jadi secara singkat bahwa kalau kita tukar kita pun iman dengan segala sesuatu, anggap saja kita sudah mati secara rohani maupun iman maupun secara jasmani. Dan secara jasmani tinggal tunggu waktu saja. Dan jangan berharap bahwa kita mau masuk surga kalau kita sudah tukar kita iman dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Dan perempuan betul dua orang. Mungkin dari Ipen. Ya, kalau saya pribadi juga sama dengan Martin begitu. Karena kalau kita jual kita iman itu seperti bagaimana ya? Anggap saja selama ini kepercayaan yang kita miliki itu sirna begitu, hilang begitu saja. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini juga kalau termasuk yang begini artinya harus ada pertanggungjawaban. Jadi kalau menurut saya pribadi, Sasan akan jual segala sesuatunya demi apapun, apalagi iman begitu. Yang harus saya pertaruhkan
bagaimana harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini Tuhan kasih. Jadi tidak akan jual atau tidak akan kasih secara cuma-cuma. Ya, baik, terima kasih. Jawaban yang sangat menarik dan juga menjadi motivasi untuk kita semua ya. Nah, teman-teman, dari dua jawaban tadi nih menjadi itu menurut beta alasan yang orang bisa masuk dalam itu konteks karena dia belum dewasa dalam iman. Coba teman-teman bayangkan, misalnya ada orang yang dia tuh pas ditabis, dia menangis di depan mimbar, di depan jemaat, dan juga para pendeta berlinang air mata sambil berjanji, ya saya percaya. Mereka mengingkari akan janji mereka dengan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak dewasa dalam iman. Mereka tidak mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita. Setelah ditabis mulai ingkar janji sudah Tuhan. Kira-kira yang menangis begitu tuh, yang menangis itu di depan manusia atau Tuhan? Itu sebenarnya kita harus malu. Karena itu kita berjanji itu di depan Tuhan, bukan manusia. Oleh karena itu, sebagai pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah terjerumus dalam hal itu. Karena kalau kita ingat kembali juga sih, secara manusia itu kita malu. Manusia sama malu. Apalagi Tuhan. Tuhan itu lebih daripada itu. Tuhan lebih malu. Dan dalam Alkitab juga, Alkitab tuh larang kalau kita tuh punya pacar beda agama begitu. Apalagi sampai ke jenjang yang lebih dari pacaran gitu ya. Bisa anak muda mengerti. Nah, fakta Alkitab tuh ada dua yang berangkum di sini. Teman-teman percaya ke sonde kalau Alkitab tuh melarang? Percaya ke sonde? Percaya. Ya, harus percaya. Nah, pertama Alkitab nih mencatat bahwa bangsa Israel tuh sering jatuh ke dalam dosa karena mengambil pasangan dari bangsa lain yang tidak. Kemudian fakta Alkitab yang berikut adalah itu tertulis jelas-jelas di 2 Korintus 6 ayat 14-15. Di situ Rasul Paulus jelas-jelas mengingatkan kepada kita harus memilih pasangan yang satu iman, sama-sama mengimani Kristus. Kalau kita melenceng daripada itu, maka Tuhan pun pasti akan marah. Tuhan tidak akan mengikuti apa yang kita minta daripada Tuhan. Kemudian kita kembali kepada poin. Ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir, berpegang pada pengharapan. Apa itu pengharapan? Makna kata pengharapan di sini adalah menanti atau menunggu. Seringkali kita manusia ini sampai tahan dalam menanti atau menunggu. Apalagi menanti jawaban dari Tuhan terlalu sulit. Terkadang tuh kita cepat menyerah. Karena kita tunggu-tunggu Tuhan berjawab ini terlalu lama. Akhirnya mulai dari situ kita down. Tidak mau lagi berpengharapan kepada Tuhan. Teman-teman, ketika kita mempunyai pikiran bahwa Tuhan tidak akan menjawab, itu sebenarnya Tuhan tidak menjawab, tapi belum. Ada perbedaan antara tidak dan belum. Tidak dan belum. Penekanan di sini. Itu tuh Tuhan kasih kita kesabaran, kasih kita proses. Apakah dari kesabaran proses itu kita masih bertekun atau tidak? Karena dalam realita kehidupan kita, manusia itu tidak tahan dengan proses yang Tuhan kasih. Ada yang bertahun-tahun, bahkan mereka menunggunya itu dengan kata menyerah. Banyak yang menyerah. Oleh karena itu, dalam menjalani kita punya warna-warni kehidupan, meskipun belum dijawab, tetap tekun saja. Karena Tuhan seakan pernah tinggal diam, Tuhan seakan kesingan ketong. Tuhan suruh berkorban di atas kayu salib untuk kita. Kenapa Tuhan harus lari? Tuhan itu tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinga. Selalu ada jawaban dari Tuhan. Yang penting kita bersabar, tekun. Itu yang Tuhan mau. Nah teman-teman semua, seringkali hati kita dipenuhi dengan beban yang berat, impian yang hancur,
tekanan dari luar, dan lain sebagainya. Namun kita harus kuat menghadapi semuanya itu, karena tidak mungkin Tuhan mau meninggalkan kita begitu saja. Dan Tuhan juga sudah menyiapkan cara bagaimana menghadapi itu semua, dan bagaimana caranya agar iman kita itu kuat. Iman kita itu mau bertumbuh dalam Yesus. Oleh karena itu, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa baca firman Tuhan dan mengerti baik-baik apa yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Firman Tuhan ini mempunyai maksud untuk mengubah hidup kita dan untuk menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan terakhir, caranya yaitu untuk menumbuhkan kita punya iman itu seperti ini sudah. Kita ikut persekutuan, kita bangun kita punya iman lewat ibadah-ibadah seperti ini. Membangun kita punya iman, saling sharing satu sama lain, sehingga kalau ada kawan yang punya pergumulan bisa kita doakan sama-sama. Kita tahu dia punya kelemahan apa, dia punya pergumulan apa, kita doakan sama-sama. Karena di sini kita terlalu percaya bahwa doa yang sesungguhnya itu akan jawab oleh Tuhan. Kalau kita kuat berdoa, kita minta di Tuhan, pasti Tuhan kasih. Soalnya mungkin Tuhan tuh mau diam begitu saja. Hanya Tuhan punya cara tuh beda dengan kita pemikiran. Soalnya mungkin hari kita minta ini hari, besok langsung Tuhan kasih. Ketemu pertumbuhan, saya itu lihat proses. Atau ada yang dari kecil yang masih kecil-kecilan awan begini, dia langsung besar memang. Sama deh toh. Jadi butuh proses. Itu juga dengan Tuhan punya kehendak. Apapun yang kita minta ya harus butuh proses dulu. Jadi teman-teman semua, lewat ini firman hari ini kita diajarkan untuk terus bertekun dan bersabar dalam menghadapi apapun, seberat apapun itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membangun iman percaya kita lewat baca firman Tuhan dan terus berdoa. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, saya persilakan.